Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Pak Murzali selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Izinkan pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai materi sejarah dan perkembangan ilmu tauhid. Adapun kelompok 2 berisikan saya, Syarul Mufdar Rahab. Selanjutnya ada Medina Amanda dan Intan Nurhaliza Pane. Adapun cakupan pembahasan kami yaitu masa pra-Islam, masa kepemimpinan Rasulullah, dan masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh, yang dapat diartikan juga sebagai agama pembawa kedamaian atau agama yang sempurna. Bagi seorang muslim, sempurna atau tidaknya ia dalam beragama dapat dilihat dari akidah atau keyakinannya. Dalam kajian ilmu tauhid ini, akidah merupakan inti dari ajaran Islam yang menegaskan bahwa kewajiban utama seorang muslim ialah bertauhid dengan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, manifestasi tauhid ada di dalam rukun iman, begitu juga rukun Islam terletak pada poin pertama, selalu berisikan perintah meyakini dan mengimani bahwa Allah itu esa, tunggal dan satu. Tauhid sebagai fondasi dasar keislaman seorang muslim. Tanpa kita meyakini dan mengimani terlebih dahulu, maka amal ibadah yang kita jalani akan terasa sia-sia tanpa kita mengetahui kepada siapa dan untuk siapa kita beribadah. Ilmu tauhid berkembang mengalami beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan Islam, mulai dari masa Nabi Adam alaihissalam, masa Rasulullah SAW, dan masa Khalifah Rasyidin. Selama masa transisi, banyak perubahan yang terjadi, bahkan ada lahirnya paham baru atau aliran-aliran yang timbul pada akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, tepatnya setelah kematian beliau. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Intan Nurhaliza Pane. Masa pra-Islam. Sejarah tentang tauhid dimulai sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ketauhidan yang murni kepada anak dan cucunya. Ajaran Adam tentang tauhid yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itulah manusia telah mengetahui dan meyakinkan tentang adanya keesaan Allah sebagai sang pencipta alam semesta ini. Akan tetapi setelah Nabi Adam wafat, umat pun kehilangan pembimbingnya. Mereka pun mulai menyimpang dari ajaran semula dan meninggalkan sedikit demi sedikit ajarannya, sehingga tersesat dari jalan lurus dan kehidupan umat manusia pun menjadi kacau. Jika tauhid dimaksudkan hanya untuk mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala semata, maka dari itu kita harus mengakui bahwa iblis merupakan makhluk yang tergolong paling pertama dalam bertauhid, sebab dia telah mengetahui dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala bahkan jauh sebelum penciptaan Nabi Adam dan umat manusia lainnya. Namun angkuhnya iblis tampak jelas saat Nabi Adam, makhluk yang penciptaannya dari tanah itu, dibuat untuk pertama kalinya. Saat Allah menyeru para malaikat dan iblis untuk sujud, iblis menolaknya karena merasa lebih hebat jika dibandingkan dengan Adam yang penciptaannya hanya dari tanah. Ilmu ini tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Islam di dunia ini. Diawali pada zaman Rasul yang meluruskan akidah di masa-masa sebelumnya yang masih banyak menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Dan pada masa para sebelum Nabi Muhammad pun semua mengajarkan tentang keesaan Allah, dimulai sejak Nabi Adam sehingga sampai kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka semua diutus untuk meluruskan akidah umat manusia yang menyimpang pada saat itu. Sampai saat ini pun, di zaman yang modern sekarang ini, ilmu tauhid juga masih dipelajari dan diajarkan kepada para pemeluk agama Islam, baik mulai dari lembaga-lembaga pendidikan maupun masyarakat umum. Ilmu ini penting untuk dipelajari karena merupakan dasar agama Islam, yaitu mengenal Allah, mengetahui keesaan Allah, kebesarannya, serta kekuasaannya dan juga sifat-sifatnya. Selanjutnya masa kepemimpinan Rasulullah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Masa Rasulullah setelah penyebaran ilmu tauhid sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam, pokok bahasan ilmu tauhid semakin menyebar, khususnya di masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada awalnya masih menyusun peraturan-peraturan yang dibuat untuk menetapkan pokok-pokok akidah, mempersatukan umat, serta memperbaiki akhlakul karimah umat manusia pada zaman yang masih jahil atau bodoh. Hal ini dijelaskan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi,
Innama bu'atsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Saat itu, para kaum muslim datang sendiri kepada Rasul untuk mengetahui dasar-dasar agama dan hukum-hukum syariah. Selain daripada itu, Rasulullah juga mengajak kaum muslimin untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, serta menghindari dari perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang sehingga menimbulkan kekacauan. Sedangkan kaum munafikun mengeluarkan komentar-komentar yang mengindikasikan qadariyah atau keyakinan mengingkari takdir. Tidak lain maksudnya untuk melemahkan semangat umat Islam dalam peperangan Uhud yang berpangkal dari kedengkian dan iri hati mereka terhadap Rasulullah SAW. Namun para sahabat tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapan mereka yang menyesatkan dan menggoyahkan akidah itu. Fokus para sahabat saat itu adalah membela sekuat tenaga perjuangan Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dan melindungi beliau dari serangan-serangan dan tipu daya kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani, dan munafikun. Selanjutnya, di zaman Rasul yang menjadi permasalahan pokok pada saat itu adalah masalah qadar. Dan masalah ini menimbulkan banyak perselisihan antara umat hingga menyebabkan terpecah dan terbagi-bagi dalam beberapa kelompok partai. Untuk menyelesaikan perkara ini, Nabi Muhammad menyuruh para sahabat agar bersifat imbang terhadap pemikiran-pemikiran ahlul kitab, agar tidak membenarkan apa-apa yang mereka beritakan dan tidak pula membantah mereka. Rasulullah berdakwah kurang lebih selama 23 tahun memperjuangkan Islam, dan dalam waktu singkat itu seluruh semenanjung Arab telah berhasil diislamkan oleh beliau. Hal ini disebabkan tidak hanya karena faktor Nabi Muhammad saja, tapi keimanan dan kesetiaan yang tinggi para sahabat berpengaruh besar dalam sejarah penyebaran agama Islam, yang pada saat itu sahabat masih memiliki tauhid yang murni dari ajaran Nabi Muhammad. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh Medina Amanda. Perkembangan ilmu tauhid setelah Rasulullah wafat. Masa Rasulullah SAW merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, tidak ada ketentuan khusus untuk menetapkan siapa yang menggantikannya sebagai kepala negara. Persoalan ini mengakibatkan perdebatan yang sangat tajam, perpecahan dan perperangan politik yang tercatat dalam sejarah Islam. Perkembangan ilmu tauhid di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, dalam masalah khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan kesatuan umat. Di masa khalifah ketiga terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman. Umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan dan partai. Barulah masing-masing partai dan golongan terbukalah pintu takwil bagi nas Al-Quran dan hadis. Sejarah pertumbuhan aliran-aliran ilmu tauhid. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi. Khalifah kedua ini disepakati sebagai orang beriman yang paling berhasil. Namun keadaan gemilang masa Umar tidak berlangsung lama. Utsman bin Affan penggantinya selaku khalifah ketiga. Namun dalam kepemimpinannya dia dicatat sebagai orang yang lemah. Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai pengganti Utsman, tetapi pilihannya tidak mendapat suara bulat. Ada sekelompok tertentu yang tidak setuju atas pengangkatan Ali. Kelompok pendukung Ali dikenal dengan kelompok Syiah, sedangkan kelompok yang terang-terangan menentang Ali adalah kelompok Muawiyah, sehingga perang pun tak dapat dihindarkan lagi yang dikenal dengan Perang Saffin. Skema ini merupakan ringkasan sejarah dan perkembangan ilmu tauhid, dimulai dari pra-Islam, yaitu awal mula tersebarnya ilmu tauhid yang dibawakan oleh Nabi Adam AS, berlanjut ke nabi-nabi setelahnya, yang mana tujuan dari setiap mereka adalah memperkenalkan ilmu tauhid, mengajarkan ilmu tauhid, dan untuk memperbaiki akhlak manusia pada saat itu. Selanjutnya, masa Rasulullah SAW. Permasalahan ilmu tauhid di sini yaitu perdebatan mengenai qadar Allah. Pada saat ini, banyak dari umat Nabi Muhammad yang memperdebatkan mengenai qadar. Banyak perselisihan yang terjadi menyangkut akidah yang menimbulkan perdebatan dan perpecahan. Dan dalam hal ini, Rasul melarang saling berbantahan tentang masalah qadar.
Selanjutnya, masa di mana setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya paham berbeda ilmu kalam akibat dari persoalan politik yang muncul pada akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan naiknya Ali bin Abi Thalib. Ada kelompok Muawiyah yang tidak setuju dengan hal itu, sehingga berujung dengan persoalan politik yang menyebabkan timbulnya paham baru, paham ilmu kalam. Dan pada saat ini hingga sekarang, paham ilmu tauhid telah tercampur aduk oleh ajaran tarekat sejak abad ke-13. Demikian presentasi kami. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan bila ada kesalahan kata dan penyampaian kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.